Jadi kita mulai saja. Ini adalah pertemuan ke-7 sekaligus pertemuan terakhir ya sebelum teman-teman UTS ya. Sudah siap UTS? Bismillah Bu. Nah, bismillah. Yang penting teman-teman harus siap-siap belajar ya. Yang penting itu. Oke, hari ini adalah pertemuan ke-7. Mudah-mudahan sudah disimak ya PPT Bernarasinya atau podcastnya. Durasinya agak cukup lama ya, 45 menit karena memang materinya cukup banyak. Maksudnya kita menyampaikan informasinya cukup lengkap supaya teman-teman bisa lebih memahami gitu ya. Oke, hari ini kita membahas apa ya? Coba silakan, siapa yang udah dengerin PPT Bernarasi dan podcastnya? Kita hari ini ngebahas apa? Topiknya tentang apa? Pers dan prinsip-prinsip pembangunan. Oke, pers dan prinsip-prinsip jurnalistik pembangunan. Jadi materi ini tuh materi yang sangat aplikatif ya. Kalau teman-teman baca dan simak, pertama sangat kontekstual ya, relevan dengan kondisi saat ini. Kedua juga bisa dipraktekkan ya, nggak perlu nunggu lulus gitu, karena dari sekarang juga teman-teman bisa menjadi jurnalis gitu ya dalam tanda kutip, seperti itu. Oke, sebelum nanti saya yang bertanya kepada teman-teman, silahkan mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait materi hari ini, silahkan. Siapa? Seperti biasa, supaya saya nggak bingung dan teman-teman juga takutnya ragu-ragu nih, nanya enggak gitu ya. Tulis aja di kolom chat ya. Saya mau bertanya, nanti biar saya tahu siapa saja yang nanti saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, silahkan dituliskan di kolom chat siapa yang mau duluan nih, yang mau bertanya, silahkan. Wah nih di kolom chat belum ada yang mau nanya nih, tandanya udah ngerti banget kayaknya materinya. Oke, kalau di kolom chat belum ada yang mau bertanya, sekarang saya tanya siapa nih yang mau bertanya? Ini tandanya sudah pada paham atau bingung. Nah ini kan bisa dua kemungkinan ya. Silahkan nih, siapa ini sama sekali nggak ada yang mau nanya nih atau saya yang balik nanya ya ke teman-teman. Oke, Bu. Ya, oke, silahkan. Nanti untuk yang selanjutnya silahkan ya. Ditulis. Ya. Mau nanya ini sih Bu, apa namanya, di bagian awal-awal juga sih. Ini tentang prinsip pers pembangunan, Bu. Itu Ya. kan dijelasin kalau pers itu seyogyanya dibatasi sesuai dengan prioritas ekonomi. Itu maksudnya tuh bagaimana ya Bu, apakah kita harus mendulukan masyarakat ekonomi bawah untuk bisa mendapat informasi atau bagaimana maksudnya Bu? Makasih. Oke, baik. Terima kasih Ardini atas pertanyaannya. Yang mana nih? Yang tadi Bu. Tadi ya? Iya. Atas lagi. Oke. Ya, oh ya nih, ya. Atas lagi bukannya Bu? Oh, yang atas lagi ya? Nah, ini ya Bu, yang poin 2. Poin 2 ya? Oke. Ya. Oke, jadi ini berkaitan dengan teori pers pembangunan ya, yang di sini ya, yang jadi patokan ya. Kalau yang ini berarti namanya teori pers demokratik partisipan. Jadi kalau bisa kita tarik kesimpulan bahwa bicara soal jurpem berarti dua teori ini ya. Nah, terkait tadi apa yang ditanyakan oleh Ardini, yang pada ini pertanyaannya adalah yang kebebasan pers ya, idealnya ya dibatasi sesuai dengan apakah prioritas ekonomi dan kebutuhan pembangunan masyarakat. Ya, jadi prioritas ekonomi di sini kan sebenarnya bisa bermaksud pada banyak hal ya. Pertama tentu kalau bicara soal pers, bicara soal media gitu ya, harusnya sih dia punya jelas tujuannya. Ya, kepentingannya adalah kepentingan umum. Kalau dilihat di sini adalah prioritas ekonomi, tentu berarti informasinya yang disajikan oleh media atau pers itu adalah informasi-informasi yang bermanfaat, yang tentu punya implikasi terhadap dampak ekonomi gitu ya. Apalagi kalau misalkan di pers pembangunan atau di jurpem itu kan
salah satunya misalkan berharap bahwa itu punya implikasi terhadap katakanlah taraf perekonomian misalkan. Atau juga bisa punya makna bahwa kebebasan pers itu dibatasi itu kemampuan. Jadi setiap kemampuan ekonomi, maksudnya gini, yang namanya pers yang pernah saya jelaskan bahwa media itu, media massa terutama, dia butuh banget yang namanya biaya operasional yang sangat besar. Jadi industri media tuh sangat berkaitan. Makanya kan saya pernah bilang ya ada namanya ekopol, ekonomi, politik, media gitu. Kenapa? Karena memang istilahnya ekonomi itu sangat punya implikasi yang besar. Sama di sini juga berarti dilihat mana yang dia bisa memberikan dampak langsung terhadap ekonomi misalkan ya. Kayak misalkan ketika pemberitaan soal konflik terus yang digaungkan misalkan ya, itu kan akan berpengaruh terhadap katakanlah perekonomian ya. Kayak misalkan kalau sering gaduh, sering ada konflik, itu bisa harga saham pada anjlok gitu ya contohnya. Tapi bisa bermakna yang lain yang tadi saya bilang bahwa yang namanya industri media itu pasti membutuhkan biaya yang besar sehingga ketika kita juga bergerak gitu ya, itu juga ada batasannya gitu ya sebagai jurnalis gitu ya. Karena memang yang namanya ekonomi gitu ya, itu juga salah satu hal yang bisa memberikan batasan gitu ya. Tapi kalau yang kayak sekarang kita lihat media-media besar gitu ya, yang mereka punya modal yang besar ya, dari sisi ekonominya mereka kan lebih leluasa untuk melebarkan, katakanlah melebarkan medianya. Kayak misalkan ada satu grup, misalkan dia Jawa Pos gitu ya misalkan. Nah dia itu kan di setiap regional daerah juga ada kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa bermakna dua ya. Satu sisi bisa berimplikasi terhadap perekonomian atau itu ekonomi dipandang dari sisi kemampuan si pers itu sendiri gitu kan, itu berkaitan dengan modal atau kapital gitu. Bagaimana? Oh iya Bu, udah ngerti Bu. Tapi Bu jadi kepikiran yang satu lagi Bu. Apa? Ya silahkan. Nggak sih, tadi kan di PPT juga dijelasin kalau sekarang tuh kita lebih ke kayak halayak ramai ya Bu, maksudnya bisa langsung komen gitu. Nah, mau nanya aja sih Bu, kalau Ibu sendiri tuh biar dapat berita itu apakah langganan koran secara elektronik melalui email apa gimana ya Bu? Atau kayak setiap hari Ibu cari berita di portal Google aja gitu Bu? Oh, Tips aja sih oke. Bu. Baik, terima kasih. Kalau saya pribadi, jujur sekarang lebih banyak di media sosial ya, karena yang saya follow juga media sosialnya ya kayak Kompas, Kumparan gitu-gitu ya, yang dia nggak mau kalau kita pagi udah lihat tuh kayak 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 lihat berita pagi-pagi gitu orang buka koran gitu. Terus juga memang kalau TV sekarang udah agak berkurang ya. Nah, terus juga kalau buka Twitter kan tuh otomatis ya kita suka lihat ada hashtag apa sih yang lagi trending. Itu saya lebih ke media sosial. Walaupun memang di salah satu grup yang saya ikuti itu ada yang sering banget nge-share apa e-newspaper kan bisa langganan ya, tapi dia Ya suka Bu. share di WhatsApp grup. Jadi kadang saya suka nyimpan aja, tapi yang sering saya simpan itu adalah Kompas. Dia sih Hmm. sharingnya banyak, kadang Media Indonesia, Bobo, bahkan kalau Bobo kadang-kadang saya suka ambil lihat dulu, kalau menarik kadang-kadang biar buat anak saya baca gitu ya. Terus saya lebih seringnya Kompas. Nah, kadang-kadang kan kalau saya download dan kalau punya waktu saya bacanya cepat gitu. Kadang lihat headline-nya gitu sih. Jadi kalau saya Oh. sendiri pribadi jujur sekarang lebih banyak aksesnya dari media sosial. Karena dari media sosial itu triggernya biasanya langsung kan di feed-nya langsung apa headline-nya. Lalu nanti saya bisa langsung searching lagi di Google untuk lebih lengkap gitu. Oke, Ibu makasih tipsnya Bu dan jawabannya. Sama Ardini. Oke. Sekarang saya persilakan Aditya Erlangga. Silahkan Adit. Terima kasih, Bu. Ya. Bu, saya ingin bertanya. Tadi setelah saya melihat PPT bervideo di YouTube, ini sih Bu, saya masih sedikit bingung di yang bagian apa namanya itu tipe teori normatif pers, Bu. Itu kan ada 4 ya, Bu ya. Ada pers otoriter, Soviet komunis, liberal dan tanggung jawab sosial. Nah itu saya tadi sempat bingung sedikit sih apa
apa maksudnya contohnya itu seperti apa gitu, perbedaannya juga seperti apa. Terus tadi terkait yang sosial media yang di zaman sekarang, itu kan tadi saya pikirnya cenderung ke arah bebas gitu kan Bu. Apakah itu nanti bisa sebenarnya masuk ke dalam pers liberal gitu atau gimana? Terus yang kedua, tadi saya masih sedikit bingung Bu terkait yang tren media, yaitu yang konvergensi media kalau nggak salah. Itu sih Bu. Terima kasih Bu. Oke, sebentar. Ini kayaknya saya masih di mute. Oh, enggak. Oke. Jadi kalau yang pertama, ini langsung berkaitan sama yang pertanyaan nomor 2 ya, Adit ya. Yang terkait ini ya, 4 teori normatif pers ya. Nah, iya, Bu. Memang ini tidak kita jelaskan secara apa istilahnya, secara lengkap ya, karena memang kan ini kurang relevan ya sama Jurpem, sehingga kita tidak menjelaskan banyak. Tapi saya akan coba jelaskan singkat aja ya. Jadi 4 ini sebenarnya adalah teori normatif, berarti kan teori yang umumnya ada di dunia pers ya. Setidaknya kalau otoriter berarti dia memang pengendaliannya langsung terpusat oleh yang punya lagi kekuasaan. Jadi benar-benar dikontrol oleh pemerintahnya. Misalkan kita bisa lihat beberapa negara, misalkan yang dia melarang untuk akses YouTube gitu ya. Contohnya kan kalau nggak salah Korea Utara juga gitu ya. Terus nggak tahu deh China masih nggak ya? Itu kan juga dia punya kebijakan sendiri ya. Bahkan ada beberapa negara yang melarang beberapa media sosial untuk masuk sana. Bahkan dulu juga pernah Thailand itu pernah tidak mengizinkan untuk akses YouTube karena ada salah satu konten YouTube yang menyinggung rajanya. Kan Thailand sangat menghormati raja ya gitu. Nah, jadi itu ketika intervensi dari katakanlah pemerintah tuh besar gitu. Terus yang kedua kalau pers Soviet komunis ya namanya juga pers Soviet komunis itu khas banget gitu ya. Itu berkembangnya dulu gitu ya. Walaupun kita nggak tahu kalau memang negaranya itu masih mengadopsi paham komunis ini masih berlaku gitu. Berarti memang lebih banyak informasi-informasinya itu lebih ke kelompok gitu ya. Lebih kepentingannya tuh yang benar-benar urgent gitu ya. Terus kalau pers liberal, nah ini yang bebas banget. Mungkin kalau kita lihat di beberapa negara Eropa gitu ya, yang dia memang literasinya mungkin lebih tinggi gitu ya, atau lebih orang-orangnya well educated, walaupun kadang itu menjadi salah satu problem juga karena bisa satu cocok di satu negara, di negara lain belum tentu gitu ya. Terus kalau yang pers tanggung jawab sosial ini sebenarnya ini hampir bukan hampir mirip ya. Dari namanya aja kan tanggung jawab sosial. Jadi sebenarnya sih ini juga menjadi sebuah bagian bagaimana pers juga bisa lebih mengedepankan kepentingan masyarakat. Sebenarnya sih mirip gitu satu sama lain walaupun memang ini harus kita lihatnya beda-beda. Setiap negara itu beda-beda kebijakannya. Seperti itu ya Adit, itu sekilasnya. Nah, terus kalau yang kedua tadi pertanyaan Adit soal media sosial ya, media sosial. Nah, memang kalau terus-terusan tanpa kontrol ini jadinya nanti bukan hanya sebagai pers liberal atau bebas ya, karena pada dasarnya orang yang ngepost di media sosial mereka kan belum pasti dijadikan atau disebut jurnalis ya. Kalau teman-teman ingat pertemuan 1 atau kedua ya yang saya share soal artikel bahwa kita sebenarnya butuh lagi ke media konvensional gitu. Jadi sebenarnya bukan pers bebas kalau kayak gitu. Itu sih lebih kepada hak atau kebebasan aspirasi atau mengeluarkan pendapat yang kebablasan sebenarnya. Tapi sekarang kan di Indonesia sendiri ada undang-undang ITE, walaupun ini juga masih polemik ya karena dia pasalnya banyak pasal karet ya. Pasal karet itu artinya bermaknanya tuh bersayap gitu sehingga bisa menimbulkan konflik kayak misalkan kayak pencemaran nama baik itu orang gampang banget tapi kalau perusahaan-perusahaan besar gitu dia bisa aja nggak suka sama yang nge-tweet atau nge-post dia dilaporin gitu dengan si pasal undang-undang ITE dan belakangan sekarang kan ada polisi cyber gitu ya untuk membatasi itu. Jadi sebenarnya tidak bisa juga kebebasan media sosial lalu itu diasumsikan dengan pers liberal karena pers gitu. Pers itu berarti melibatkan jurnalis
orang profesional dan kaidah-kaidah yang benar gitu. Yang namanya jurnalis itu kan dari mulai mengumpulkan, menuliskan, menyebarluaskan. Nah, itu nggak semuanya orang aktivis media sosial itu melakukan hal tersebut gitu. Jadi tidak bisa disamakan. Terus yang ketiga, pertanyaan Adit itu soal yang konvergen ya. Nah, kalau yang konvergen, jadi sekarang itu memang sederhananya tuh sebenarnya kayak sekarang lah di YouTube itu orang makin naik itu karena collab ya. Si A collab sama ini. Nah, sama sekarang juga gitu. Konvergen itu bisa dilihat dari dua. Dari korporasinya, kayak sekarang perusahaan-perusahaan banyak yang istilahnya merger gitu ya, untuk bisa punya impact yang lebih besar gitu. Contohnya kalau yang konvergensnya adalah corporate gitu ya, termasuk yang operasional konvergen, itu kan kalau di Indonesia sendiri lebih banyak dia yang operasional convergence. Kalau yang corporate convergence mungkin kayak apa ya, beberapa perusahaan yang dia merger, misalkan apa ya, kalau kayak sekarang di luar Indonesia kan kayak Facebook itu sama Instagram juga ya kan ya, sama YouTube kalau nggak salah. Nah, jadi konvergen di sini tuh berarti tadi ada kolaborasi gitu ya. Koran Kompas, dia punya kompas.com, kompas.co.id, TV Kompas, bahkan punya UMN, Universitas Multimedia Nusantara gitu ya. Terus MNC juga sama, apalagi banyak gitu. Transkop juga banyak gitu. Karena memang kalau bicara konvergen di industri media itu kan sebenarnya mengumpulkan modal ya, modal dan jaringan gitu. Nah, kalau yang kedua, device convergence, itu sederhananya kalau kita ngebayangin convergence kan kayak dulu teman-teman belajar tentang cermin ya, ada yang divergen, ada yang konvergen. Ya kan? Kalau divergen kan dia menyebar, kalau konvergen kan ke satu titik ya. Nah, kalau device convergence sekarang tuh dengan kita punya satu handphone itu udah semuanya, ya jadi TV, ya jadi radio, ya jadi alarm, ya jadi notebook, segala rupa gitu ya. Jadi maksudnya konvergen di situ adalah lebih kepada kolaborasi atau merger seperti itu. Jadi sekarang lebih di-concise gitu dengan banyak hal gitu, dan orang tuh butuh kolaborasi, butuh konvergensi gitu supaya dia bisa ngasih impact yang lebih besar. Terus juga pergerakannya juga jadi lebih luas, lebih lebar karena dia punya modal yang cukup. Karena kalau sekarang media berdiri sendiri itu susah. Kayak dulu sebenarnya Kompas TV itu tuh channelnya punyanya Eko Patrio kalau nggak salah ya. Channel TV-nya selalu dibeli gitu ya. Terus kayak grupnya kalau di Bogor Mega Suara. Mega Suara itu satu grupnya sama Universitas Gunadarma. Jadi itu tuh pasti berjejaring gitu. Jadi konvergensi itu sekarang kita nggak bisa lagi apa istilahnya kerjanya tuh sendiri gitu, tapi kita butuh berkolaborasi membangun jejaring seperti itu. Gimana Adit? Bisa difahami atau ada tanggapan? Silahkan. Alhamdulillah Ibu paham. Berarti intinya itu konvergen media itu sebenarnya bukan hanya bentuk kayak kolaborasi di antara apa ya untuk meningkatkan reach dari masing-masing media mereka gitu ya Bu. Tapi melainkan juga bisa dianggapnya seperti merger gitu kayak pergabungan modal dan operasional lainnya gitu ya Bu ya. Iya, betul. Karena kan yang tadi saya bilang, yang namanya di industri media itu tuh butuh besar banget biaya operasionalnya, sehingga mereka nggak bisa kalau sendiri. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya sekarang mulai banyak yang berkolaborasi ya, kayak SCTV itu kan grup besarnya MTech. MTech tuh yang punya Indosiar ya, SCTV, terus apa, dan di balik MTech kan siapa kan teman-teman tahu ya gitu. Sebenarnya kita tahu lah gitu kan Pak Wisnu Tama. Pak Wisnu Tama memang dia di Enet ya, tapi kan sekarang juga di Telkomsel gitu-gitu. Jadi kita tahu apa konstelasinya istilahnya ya, karena nggak mungkin apa namanya sekarang tuh perusahaan gitu bisa berdiri sendiri itu nggak mungkin karena butuh tadi kapital yang besar gitu. Baik, terima kasih Bu Retno. Ya, oke, baik Adit, sama-sama. Oke, selanjutnya Virus. Silahkan Virus. Halo, sudah terdengar belum Bu? Ya, sudah terdengar.
Mau tanya, Bu, kan tadi di PPT tuh ada yang ini ya, Bu, kalau negara punya hak untuk campur tangan dalam pengendalian berita. Itu tuh negara bisa campur tangannya itu sejauh mana, Bu? Oke, sejauh mana ya? Oke, baik, Fairuz. Kita coba tampilkan aja ya PowerPoint-nya. Fairuz masih ingat nggak di halaman berapa persisnya? Lupa, Ibu, tapi awal-awal. Awal-awal ya, pokoknya negara, iya, saya ingat juga negara itu punya campur, ini nih, yang poin 6, ya. Iya, Ibu. Oke, jadi makanya kan sebenarnya gini, kalau teman-teman lihat di sini kan sebenarnya tidak cocok diterapkan dalam dinasti pembangunan, meskipun dalam prakteknya ada yang mendekati pers otoriter katanya gitu ya. Bukan otoriter sih, maksudnya dalam pembangunan itu kan kita nggak bisa ya kerja sendiri, artinya pemerintah juga perlu dilibatkan. Kayak sekarang kan bukan lagi pentahelix tapi hexahelix gitu ya, dari mulai pemerintah, akademisi, peneliti gitu ya, swasta, semuanya harus ada. Nah, berkaitan dengan yang nomor 6 ini, karena ini berkaitan dengan teori pers pembangunan, yang berarti dia harus mensupport agar program-program pembangunan itu berhasil, maka negara itu punya hak untuk ikut andil gitu ya, ikut andil tapi memang dalam batas tertentu, walaupun pada kenyataannya karena pemerintah ini adalah kekuasaan tertinggi, maka kita harus tunduk gitu ya. Nah, tapi memang kan sekarang patokannya adalah regulasi. Jadi kembali lagi, regulasinya seperti apa? Ketika pers merasa terlalu diintervensi oleh pemerintah dan rasanya netralitas itu jadi susah, maka teman-teman jurnalis juga kan bisa melakukan gugatan kepada pemerintah misalkan. Jadinya maksudnya di sini adalah boleh campur tangan, tapi pemerintah juga harus tahu kapasitas dia sampai apa gitu. Walaupun memang kita bisa lihat pasca reformasi 98 kebebasan pers kita luar biasa loh gitu ya, nggak ada lagi lah pemberedelan seperti zaman dulu gitu ya. Kalau dulu kan dikit-dikit dibredel, ditutup gitu ya. Kalau sekarang rasanya sih enggak ya gitu ya, kecuali kalau frekuensi kita mengganggu. Misalkan contoh pernah saya mengalami langsung tuh waktu tiba-tiba Badan Balmon tuh namanya pengawas siaran lah gitu ya, frekuensi gitu. Dia datang ke IPB gitu, katanya ada laporan dari Atang Sanjaya, lapangan bandara di sini, bahwa suka ada musik masuk ke ke frekuensi penerbangan gitu. Saya tanya musiknya musik apa gitu ya, musik dangdut, padahal kan kita kan nggak pernah nyiarin lagu dangdut, kayaknya itu dari radio gelap gitu. Itu juga ada intervensi, bahkan mereka bikin berita acara. Saya juga sempat istilahnya di BAP ya, diwawancarai gitu, mereka ngecek idealnya radio komunitas itu tingginya berapa, towernya, itu ada ketentuannya gitu, dan semuanya tertulis dan ada undang-undangnya. Artinya apa? Bahwa negara pun punya batasan, dia punya hak tapi dia juga ada batasannya, dia nggak bisa campur tangan terlalu jauh ketika memang itu memang ada di aturan hukumnya gitu. Misalkan kayak sekarang wartawan juga ikut membantu membongkar kasus-kasus korupsi. Nah, nggak bisa dong pemerintah juga membungkam, jangan dong nanti makin lama makin jelek dong nama pemerintah. Enggak kan? Pemerintah tetap justru mensupport, ayo dibuka sama-sama. Bahkan banyak informasi yang diperoleh dari wartawan mungkin ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini adalah negara punya hak untuk campur tangan ya, atau membatasi pengoperasian media tadi ya, kayak lembaga sensor. Walaupun sekarang agak susah ya, dulu saya juga diceritain sama dosen saya yang kerja di lembaga sensor. Sensor itu benar-benar kita harus nonton, terus kita motong-motong. Nah, sedangkan TV sekarang jumlahnya berapa gitu. Nontonnya nggak akan cukup gitu untuk motong-motong itu. Sedangkan model di kita sinetronnya semua kejar tayang gitu. Dan itu makanya lembaga sensor juga agak-agak capek juga gitu ya. Terus subsidi di sini adalah bantuan. Jadi pemerintah juga ada bantuannya, misalkan ketika perizinan ada biaya mungkin untuk TV-TV komunitas yang dia memang non-profit mungkin digratiskan, mungkin kayak gitu ya. Terus pengendalian langsung yang dapat dibenarkan, artinya boleh ikut intervensi misalkan kalau ternyata
yang disebarkannya adalah hoax. Nah, misalkan itu juga boleh gitu, tapi kembali lagi batasan terkait hak itu ada di undang-undang. Kalau di sini adalah undang-undang penyiaran gitu ya, dan mungkin undang-undang yang relevan atau terkait dengan hal tersebut. Begitu. Bagaimana, Fairuz? Ya, Ibu mengerti. Makasih ya, Ibu. Ya, sama-sama. Jadi mungkin sederhananya kayak kita ya, kita juga punya hak, tapi hak kita itu dibatasi oleh hak orang lain gitu. Jadi nggak bisa kita ingin sesuka hati kita gitu ya, tapi kita nggak menghargai hak orang lain, itu juga nggak bisa. Sama antara pemerintah, jurnalis itu harus saling menghargai satu sama lainnya gitu ya. Oke, silakan Azkia. Ya Bu, suara saya sudah terdengar belum Bu? Ya, sudah terdengar jelas. Silahkan. Oke Bu. Jadi aku izin bertanya. Jadi kan di PPT itu ada prinsip-prinsip di bagian yang prinsip-prinsip jurnalistik yang universal itu Bu. Nah, terus saya tuh pengen bertanya. Jadi di poin pertama itu kan ada tanggung jawab utama jurnalis itu menjunjung tinggi kebenaran ya Bu. Nah, zaman sekarang tuh kayak lagi banyak banget gitu Bu clickbait dari berita-berita yang sebenarnya beda sama isi beritanya itu sendiri. Jadi kayak bisa aja nggak sih Bu itu tuh kayak nggak benar gitu antara si judul berita sama isi berita. Nah, itu tuh sebenarnya melenceng nggak sih Bu dari prinsip-prinsip jurnalistik atau emang itu tuh sebenarnya diperbolehkan biar masyarakat ya jadi baca beritanya gitu. Oke, baik. Terima kasih Askia. Itu saja pertanyaannya. Ya, oke. Sekarang gini, sekarang kita sendirilah kita kembalikan. Kalau kita baca berita clickbait tuh rasanya gimana? Kesel ya, maksudnya kayak zong gitu. Maksudnya kita udah niat baca, ternyata itu nggak benar gitu. Nah, kalau kita kembali lagi sama apa yang pernah kita bahas ya, itu kan sebenarnya masuknya clickbait itu sebenarnya adalah fake news. Ya, jadi sebenarnya nggak boleh gitu. Kalau ditanya itu menyimpang, itu udah sangat menyimpang. Sebenarnya nggak boleh, tapi kenapa kok bisa terjadi gitu ya? Itu karena sekarang tuh yang jadi raja tuh adalah rating. Sekarang tuh jumlah media banyak. Kalau dulu kan kehitung jari lah, misalkan katakanlah TV gitu ya. Zaman dulu kan masih sedikit ya. RCTI, SCTV, misalkan ya. Dulu MNC namanya TPI, ya Indosiar, masih sedikit gitu. Nah, tapi sekarang itu tuh udah kayak besar banget, sedangkan kue yang direbutinnya tuh sama gitu ya. Akhirnya kan pada berebutan. Nah, cara berebutannya itu supaya menarik, maka mereka bikin clickbait gitu. Padahal nomor satu aja dibilang harus menjunjung tinggi kebenaran. Kalau yang namanya kebenaran berarti informasinya harus benar, harus valid. Jadi nggak bisa gitu, nggak bisa itu dibenarkan. Karena kalau itu dibenarkan, wah bisa kacau juga. Nah, sekarang kita lihat deh, sekelas Kompas pernah nggak bikin clickbait? Nggak pernah kan gitu, karena memang dia sudah punya kredibilitas yang sangat tinggi gitu ya, udah punya reputasi yang bagus gitu. Jadi rasanya sayang kalau dia masuknya ke clickbait. Mungkin kalau sekarang kalau kita mau bikin berita yang menarik bukan clickbait, tapi misalkan kan sekarang kalau kayak di YouTube kita pakai thumbnail yang menarik misalkan seperti itu. Tapi memang itu bukan pekerjaan yang mudah gitu, kayak apa yang kami kerjakan di IPB TV gitu. Orang kan selalu bilang misalkan tolong dong bikinnya judulnya yang menarik bla 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 gitu. Bahkan pernah juga ayo coba clickbait aja kayak misalkan dosen IPB menemukan obat COVID. Padahal bukan obat COVID, tapi komponennya itu bisa meningkatkan imunitas. Jangan karena biar orang rame-rame nonton di IPB TV terus kita harus melakukan clickbait. No, saya nggak pernah mau gitu. Jadi lebih baik kita membuatnya judul yang menarik. Jadi kalau kembali lagi ke prinsip-prinsip jurnalistik yang universal sekarang ini udah banyak yang menyimpang gitu. Karena yang jadi apa istilahnya? Yang jadi tujuannya adalah rating. Semakin dia sering diklik dapat uang kan gitu. Nah, itu salah satu penyimpangan gitu, dan kita bisa lihat yang melakukan clickbait itu pasti katakanlah
media-media yang nggak terkenal amat gitu. Walaupun ada lah satu media yang dia udah terkenal banget clickbaitnya gitu, udah ada lah gitu. Tapi untuk kayak ya sekelas Kompas ya, sekelas Republika itu nggak mungkin melakukan itu. Karena saya tahu teman-teman saya yang wartawan di sana pun luar biasa, bahkan mereka juga sekolah sama gitu, ikut sampai ada yang saya bareng-bareng sama orang risetnya Kompas ya, adik kelas saya S3 di UI itu juga disertasinya keren banget. Jadi nggak mungkin gitu mereka mau apa karena uang gitu terus bikin clickbait gitu. Jadi clickbait itu bisa kita katakan itu adalah salah satu bentuk dari penyimpangan jurnalistik, dari prinsip-prinsip jurnalistik yang universal. Karena sebenarnya kalau ke ujung sini nih mereka juga ditanya hati nuraninya kayak apa, sebenarnya juga itu pasti akan berasa mereka punya ada rasa bersalah juga karena bikin orang jadi sesat, dan nggak boleh yang namanya informasi itu menyesatkan. Justru informasi itu harus bisa memberikan pencerahan kepada halayaknya, seperti itu. Bagaimana? Oke Bu, makasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Kalau nanti ada apa juga silahkan ya. Ya. Oke, baik. Silahkan siapa lagi yang mau bertanya? Saya persilahkan. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau teman-teman belum ada pertanyaan lagi, saya yang mau bertanya ya. Jadi, kalau teman-teman lihat di PowerPoint ada pertanyaan, sebenarnya teman-teman tuh sudah siap belum sih membuat komunitas jurnalis warga. Nah, seperti biasa saya nanyanya lewat Menti, jadi teman-teman silakan dibuka linknya, lalu diisi ya. Seperti biasa, tolong tulis nama kalian, NIM, sama jawaban. Jadi saya minta teman-teman menjelaskan kesiapan teman-teman ya membangun komunitas jurnalis warga. Jadi gini, kalau misalkan iya saya siap, saya berencana akan membuat bla 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 misalkan, atau saya siap dan bahkan saya sebenarnya sudah melakukannya dalam bentuk bla 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 gitu. Jadi silakan dijelaskan. Kan ada batasannya ya, ada batasannya biasanya otomatis di Menti ini. Jadi sepanjang masih bisa jelasin aja gitu. Silakan coba teman-teman tuliskan, jadi jelaskan kesiapan diri sendiri untuk membangun komunitas jurnalis warga, atau jangan-jangan sebenarnya teman-teman sudah melakukannya gitu, karena banyak juga kan mahasiswa juga terlibat di pers kampus, itu juga bagian dari komunitas warga. Atau justru teman-teman pernah membuat laporan gitu ya, pandangan mata, kayak banyak lah kayak yang dibahas di PPT Banarasi kan banyak banget momen besar itu berangkat dari citizen journalism. Atau kayak kemarin pas pemberitaan ada pesawat Trigana Air ya, itu juga kan sebenarnya dari salah satu penumpang katanya ya. Gitu. Jadi banyak pemberitaan yang itu berawal dari laporan warga gitu, dan akhirnya dikembangkan menjadi sebuah berita. Oke, silahkan ya teman-teman dikerjakan. Bisa paham ya, kalau bingung silahkan tanyain ya. Mungkin waktunya nggak usah lama-lama ya, 5 menit ya, 5 menit dari sekarang. Silahkan teman-teman kerjakan. Oke, menarik jawaban teman-teman ya. Ini masih punya waktu 2 menit, saya sedikit aja mengulas nih, ada beberapa jawaban yang sebenarnya pada umumnya ternyata belum terlalu siap, bukan karena nggak mau ya, tapi justru karena teman-teman khawatir bahwa belum punya kemampuan menjadi jurnalis itu sendiri, takut nggak valid, takut belum tentu benar, belum tentu akurat gitu. Jadi lebih justru istilahnya teman-teman tuh lebih kepada merefleksikan diri ya, bahwa sebenarnya saya udah layak atau belum. Jadi bagus sih menurut saya, tidak kita nggak so tahu gitu ya, nggak gegabah mengambil langkah. Nah sebenarnya bisa diawali nih ya teman-teman tuh dari mulai jurnalis warga itu, dari mulai kita memanfaatkan media sosial yang kita punya untuk hal-hal yang bermanfaat. Bukan berarti nggak boleh untuk hal-hal yang fun gitu, bukan nggak boleh, silahkan aja. Tapi memang harus imbang juga gitu. Ada informasi-informasi yang itu justru lebih menarik pengetahuan bukan hanya menarik perhatian orang, tapi juga bisa memberikan
informasi baru, pengetahuan baru kayak gitu. Jadi kalau ada yang masih terbatas untuk menulis blog misalkan ya setidaknya teman-teman bisa share sesuatu yang bermanfaat, itu sebenarnya juga bentuk juga loh gitu, bahwa teman-teman sudah aware terhadap yang namanya jurnalis pembangunan, walaupun belum menjadi seorang jurnalis beneran gitu ya. Karena memang kemampuan menulis itu kan katanya adalah menunjukkan tingkat intelektualitas kita ya, karena itu kan berkaitan dengan pilihan diksi ya, diksi itu kata gitu ya, dan itu berkaitan dengan pengalaman kita juga gitu, dan itu nggak mudah gitu. Menulis sama ngomong tuh lebih mudah ngomong ya, nanti kerasa deh kalau skripsi kayak apa, nah seperti itu. Jadi menarik sini jawabannya, nanti saya coba share juga ya di kelas gitu sekilas. Lalu juga ada yang sebenarnya sudah pernah melakukan advokasi bahkan gitu. Terus kayak menjadi jurnalis mulai dari diri sendiri ya. Iya betul, membagikan hal yang berita baik ya, bersifat informatif gitu, dan juga tertarik mempelajari lebih dalam ya. Oke, ini udah 22 orang ya, kurang 4 orang lagi, mudah-mudahan yang 4 orang lain lagi bisa menyusul ya. Jadi kalau saya lihat sekilas sebenarnya teman-teman punya semangat dan harapan ya, tapi masih menyadari bahwa masih punya keterbatasan. Nah, itu yang harus terus dikembangkan gitu. Kalau dulu saya suka ngeblog, dulu blog saya di Multiply, tapi sejak Multiply dijual itu agak drop sih, dan sekarang agak bikin blog belum tertarik lagi karena lebih sibuk nulis jurnal gitu. Menurut saya teman-teman perlu ada ruang untuk menulis gitu ya, karena bagaimanapun nanti juga bikin skripsi dan sebagainya gitu. Dan setidaknya kalau belum bisa membuat tulisan yang luar biasa seperti apa gitu ya, setidaknya tadi memanfaatkan media sosial untuk sesuatu yang bermanfaat, entah misalkan penggalangan dana gitu ya, atau membantu menghubungkan sebuah desa yang terisolir dengan pemerintah gitu. Hal-hal yang mungkin kelihatan sederhana tapi sebenarnya punya impact yang besar gitu. Jadi kayak sekarang, mungkin saya udah pernah cerita juga ya, kayak tadi saya udah vaksin kedua, tadi saya datang pagi dan itu relatif sepi gitu. Tadi siang saya lihat teman saya ngantrinya panjang banget. Buat saya, pemerintah berhasil untuk mengkampanyekan vaksin karena awal-awal banyak resistensi segala, ada yang bilang ada chip lah gitu ya di dalam vaksin. Menurut saya jangankan vaksin, kita udah punya handphone juga itu kita udah kayak punya berasa chip gitu, karena kan kita punya badan intelijen negara gitu ya, dengan kita punya handphone orang tahu kita posisinya ada di mana gitu. Jadi hal-hal yang kadang nggak masuk logika gitu ya, dan banyak hal yang seperti itu. Dan menurut saya alhamdulillah gitu ya, kalau melihat untuk konteks di IPB ya, antusiasnya jauh lebih banyak dibandingkan jumlah vaksinnya. Jadi menurut saya itu sebuah indikasi kita masih bisa menggunakan logika dan nalar kita masing-masing gitu. Jadi saya sih berharap teman-teman juga bisa terus menyebarkan informasi-informasi yang baik, yang tentu yang sudah melewati tadi verifikasi ya, di cross check sumbernya, kredibilitasnya dan sebagainya gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nanti hasil kerja teman-teman saya share di grup ya, supaya bisa saling membaca dan bisa saling menyemangati. Justru saya pengen berharap teman-teman punya karya jurnalis warga ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan?